Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Mundika Haryadi dari Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji normalitas. Uji di SPSS untuk data primer ini terdiri dari 6 uji. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda. Yang kelima ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Dan yang keenam ada uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik, di sini ada uji normalitas yang terdiri dari grafik histogram. Yang kedua ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Yang terakhir ada uji one sample KS. Sini kita ingin membahas uji normalitasnya saja. Uji normalitas menurut Ghazali tahun 2018 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel mengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji P dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik histogram adalah salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang ini lebih handal adalah dengan melihat normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sini ada grafik normal PP plot. Adalah dengan melihat grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Ini ada analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample KS. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umumnya digunakan karena nilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample KS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari KS statistik asymptotal-nya. Jika nilai asymptotal kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai asymptotal lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi itu normal. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Di sini ada data view dan variable view. Di sini sudah saya tambahkan total B, total M, dan total W. Langsung saja kita coba uji data grafik histogramnya. Yang pertama kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear, lalu ini prestasi partikumnya kita masukin ke dependent, kemudian belajar kita masukin ke independent, dan yang motivasi kita masukin ke sini juga. Sini plotnya kita pilih histogram sama normal probability-nya.
Lalu di save kita pilih unstandard ini, lalu kita continue, langsung klik OK. Nah, ini muncul semua outputnya. Kita langsung aja ke uji statistiknya, kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Di sini kita masukkan ini ke test variable view, test variable listnya. Nah, sini test distribusinya kita pilih yang normal, lalu kita klik OK. Nah, sini sudah muncul semua outputnya. Lalu kita interpretasikan saja. Yang pertama itu ada histogram. Nah, di histogram ini jika berdistribusi normal maka dia akan berbentuk lonceng. Kemudian datanya itu tersebar secara merata. Di sini secara kasat mata sudah berbentuk lonceng ya, karena sudah berada di yang tengah-tengah ini, sudah pas berada di atasnya. Dan kita juga punya contoh yang tidak normalnya. Nih, di sini ada contoh yang data tidak normalnya. Di sini taruh melonceng ke kiri atas, dan ini juga taruh ke atas banget ke kiri, dan yang ini taruh melonceng ke dalam ke kiri bawah, dan ini ke atas kanan, ini juga taruh ke atas, dan ini sama, ini ke bawah tapi yang ke kanannya. Nah, di sini kita ada contohnya lagi. Di sini juga sama, di sini taruh melenceng ke kiri sini, jadi ke normal. Di sini juga sudah kelihatan naik gini, langsung naik gini kan. Nah, kalau yang ini secara kasat mata bisa dilihat melenceng ke atas itu sama, tapi ada data ini nih, yang ini tidak kena garis histogramnya ini nih. Nah, menggunakan garis histogram ini tuh mudah tapi mempunyai kelemahan. Makanya itu kita harus menggunakan uji KS-nya juga. Nah, di sini ada uji ppprot-nya. Di sini kalau kita lihat secara kasat mata, datanya sudah mendekati garis diagonalnya, maka bisa disebut dia itu normal. Karena kalau di sini tuh jika data sesungguhnya mendekati garis diagonal maka bisa disebut normal. Sini kan kalau dilihat dari kasat mata kan kayak nggak jauh dari garis diagonalnya kan. Saya juga di sini kita juga punya contohnya. Nah, sini yang tidak normal ini tuh, dari sini aja udah jauh kan melenceng, apalagi di sini sudah melenceng ke bawah, tidak dekat dengan garis diagonalnya. Dan yang ini juga sama, tidak mendekati garis diagonalnya. Tuh, maka data tersebut ini tidak normal karena tidak nempel dengan garis diagonalnya. Nah, setelah kita menguji dari dua data tersebut, kita juga harus menguji ke KS yang tadi, yang seperti yang tadi. Ini kita pakai uji yang ini. Jika nilai asymptotic totalnya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Sedangkan kalau
nilai asymmetric to-tiltnya lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusinya itu normal. Nah, di sini langsung kita lihat aja. Nah, di sini kan asymmetric to-tiltnya kan 0,074 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka distribusi ini tuh normal tuh. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari data yang ada di output ini itu adalah normal semua. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.